Bertemu kembali bersama dengan Ibu Yusi Kusuma dalam pelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini kita mulai masuk ke semester genap atau semester 2, yaitu pembahasannya yaitu tentang pola-pola hereditas pautan. Baik, sebelum kita mulai lebih jauh apa itu pola-pola hereditas pautan, maka coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar monitor ini, ya. Kalau kalian perhatikan, pernahkah Anda melihat orang dalam keadaan tersebut? Ya, orang pada gambar mengalami kelainan genetika yang ditandai adanya kelainan pada ibu jari seperti halnya pada manusia normal. Nah, tahukah Anda mengapa hal ini terjadi? Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh penyakit hereditas pada manusia. Fenomena kelainan fisik atau penyakit bawaan atau dinamakan hereditas pada manusia semakin lama semakin banyak dijumpai. Penyakit ini bukan disebabkan oleh infeksi kuman penyakit, melainkan diwariskan dari orang tua melalui gen. Penyakit genetis ini tidak menular dan dapat diusahakan agar terhindar dari penyakit tersebut. Kalau kita perhatikan, Tuhan itu maha adil. Setiap makhluk ciptaannya mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kita wajib bersyukur kepada Allah dengan menggunakan kesempurnaan tubuh yang kita miliki untuk melakukan hal-hal yang baik dan menyayangi mereka yang berkekurangan. Nah, pada bab ini Anda akan mempelajari tentang pola-pola hereditas pada manusia. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita akan mengenal dulu ada beberapa materi yang terkait dengan pola-pola hereditas pautan. Nah, ini adalah pola-pola pewarisan sifat. Yang akan kita bahas ada 6 pokok bahasan. Yang pertama adalah determinasi seks, lalu ada pautan gen, ada pindah silang, gagal berpisah, pautan seks, dan gen letal. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah determinasi seks. Nah, kalian perhatikan bahwa determinasi seks merupakan proses penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup. Nah, penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup ini itu didasarkan pada kromosom kelamin yang diwariskan secara bebas oleh gamet parental atau gamet induk kepada keturunannya melalui proses meiosis. Nah, berdasarkan susunan kromosom kelaminnya, maka tipe penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup itu dibedakan menjadi 5 sebenarnya ya. Ini kurang 1, ada 5 bagian. Kita bahas satu yang pertama dulu ya, satu persatu. Yang pertama adalah tipe XY. Nah, tipe XY ini biasanya terdapat pada manusia, pada lalat buah, pada hewan menyusui, dan pada tumbuhan berumah 2. Contohnya, pada manusia dan di sini ada pada lalat buah ataupun serangga ya di sini ya. Menentukan kelamin laki-laki ya itu menggunakan lambang kromosom XY. Pada perempuan XX. Begitupun pada serangga di sini untuk kelamin jantannya XY dan pada kelamin betinanya adalah XX. Ya, itu adalah tipe XY. Lalu yang kedua ada tipe XO. Nah, tipe XO ini biasanya dijumpai pada beberapa serangga anggota ordo Orthoptera dan Heteroptera. Nah, ordo Orthoptera dan Heteroptera ini biasanya ada pada belalang, di mana pada tipe XO ini kita tidak menjumpai adanya kromosom Y. Ya. Kita lihat di sini pada jantan, pada belalang jantan dia kromosomnya XO, sedangkan pada betina XX ya. Yang ketiga adalah tipe ZW. Nah, tipe ZW ini biasanya dijumpai pada beberapa jenis kupu-kupu, pada ikan, pada reptil, dan pada burung. Nah, tipe ZW ini memiliki kromosom kelamin yang berbeda. Nah, kromosom kelaminnya contohnya di sini untuk jantan itu tipe kromosomnya ZZ. Pada betina tipe kromosomnya ZW. Nah, lalu yang keempat di sini tidak tertulis ya, ada tipe ZO. Nah,
Susunan kromosom tipe ZO ini kita jumpai pada unggas, ya, contohnya pada ayam, pada itik. Nah, itu biasanya tipe kromosomnya tipe ZO. Nah, hewan betina hanya memiliki sebuah kromosom kelamin saja, tetapi bentuknya lain dengan yang dijumpai pada belalang, ya. Kalau di sini kan belalang betinanya XX. Nah, kalau pada unggas dia lain, hewan betinanya dia memiliki kromosomnya adalah ZO. Untuk betina ZO yang heterogamet, sedangkan ayam jantan memiliki sepasang kromosom kelamin yang sama bentuknya sehingga tipe jenis kelaminnya disebut dengan ZZ. Nah, itu pada tipe ZO, ya. Jadi pada ZO untuk betina, ZZ-nya adalah untuk jantan. Nah, tipe yang kelima adalah tipe haploid dan diploid. Nah, biasanya tipe haploid dan diploid ini kita jumpai pada serangga ordo Hymenoptera. Nah, Hymenoptera ini ada pada lebah madu dan semut. Nah, untuk menentukan jenis kelaminnya, dia tidak berhubungan dengan kromosom kelamin. Contoh di sini lebah madu. Nah, lebah madu jantan itu terjadi karena adanya peristiwa partenogenesis. Artinya partenogenesis ini adalah terbentuknya individu baru dari sel telur tanpa didahului adanya pembuahan. Nah, dengan demikian lebah madu jantan bersifat haploid, ya, yang memiliki 16 buah kromosom. Nah, sel telur yang dibuahi oleh spermatozoa akan menghasilkan lebah madu betina yang berupa lebah ratu dan pekerja. Masing-masing bersifat diploid dan memiliki 32 kromosom. Karena perbedaan tempat dan makanan, lebah ratu yang dihasilkan bersifat subur atau fertil, sedangkan lebah pekerja bersifat mandul atau steril. Oke, itu terkait dengan determinasi seks. Selanjutnya adalah pautan gen. Nah, pautan ini pertama kali ditemukan oleh Thomas Han Morgan. Ya, untuk pertama kali pautan gen ini ditemukan oleh Thomas Han Morgan. Nah, di sini pautan itu adalah peristiwa ketika gen-gen yang terletak pada kromosom yang sama tidak dapat memisahkan diri secara bebas saat pembelahan meiosis. Ya, jadi sebenarnya di sini harusnya si gen itu memisahkan diri pada saat pembelahan meiosis, tapi dia tidak memisahkan dirinya, ya, sehingga terjadilah pautan gen. Nah, biasanya ini pautan ini merupakan salah satu penyebab penyimpangan semu pada hukum Mendel. Nah, pautan gen terjadi di sini, ya, akibat gen-gen terletak pada lokus yang berdekatan dalam kromosom yang sama dan saat proses pembentukan gamet saling berkait atau berikatan. Contohnya di sini perkawinan antara sayap panjang abdomen lebar dengan sayap pendek abdomen sempit. Maka nanti akan dihasilkan gamet P besar P kecil, A besar A kecil. Nah, pada F1-nya akan dikawin silangkan lagi dengan F1, maka akan mendapatkan F2. Nah, F2 ini nanti pada hasil akhirnya akan didapatkan 3/4 sayap panjang abdomen lebar dan 1/4 sayap pendek abdomen sempit. Nah, itu terkait dengan pautan gen. Selanjutnya, pindah silang. Nah, pindah silang ini terjadi pada tahap propase biasanya, ya. Nah, di sini kita lihat dulu bahwa pindah silang merupakan pemisahan dan pertukaran bagian kromatid dari sepasang kromosom homolog. Kalian perhatikan di sini ada kromosom homolog, ya, ada XX. Nah, nanti akan terjadi pindah silang, yang biru pindah ke merah dan yang merah pindah ke biru. Nah, ini terjadi hanya pada bagian kromatid saja. Akibat dari pindah silang, maka akan terbentuk 4 macam gamet, yaitu 2 macam gamet yang sifatnya sama dengan induk, ya, tipe parental yang di atas ini, kromatid yang di atas, dan 2 macam lagi gamet itu merupakan hasil pindah silang atau tipe rekombinan. Sehingga nilai pindah silang ini atau NPS ini bisa kita hitung dengan rumus jumlah tipe rekombinan dibagi jumlah total keturunan dikalikan 100%. Nah, itu, ya, itu terkait dengan peristiwa pindah silang. Nah, biasanya pindah silang ini
terjadi pada menyebabkan sering terjadi sebagian gen-gen kromatid tertukar dengan gen-gen kromatid homolognya. Nah, biasanya peristiwa pindah silang ini disebut juga crossing over, gitu ya. Lanjut, kita lanjutkan tentang gagal berpisah. Nah, peristiwa gagal berpisah ini tidak dapat berpisahnya satu atau lebih kromosom ketika akan melakukan pembelahan meiosis, tepatnya pada peristiwa anafase 1 yang dikenal dengan peristiwa gagal berpisah atau non-disjunction. Nah, gagal berpisah ini mengakibatkan sel anak kelebihan atau kekurangan kromosom. Nah, gagal berpisah dapat terjadi pada kromosom kelamin atau gonosom dan juga pada kromosom tubuh atau autosom. Ya. Nah, gagal berpisah tadi kalian bisa lihat ini yang terjadi pada meiosis 1, yang ini yang terjadi pada meiosis yang kedua. Nah, ketika yang terjadi pada meiosis 1 dia sudah gagal berpisah, ya, yang ini harusnya dia memisahkan diri pada bidang ekuator masing-masing. Nah, ketika dia terjadi gagal berpisah pada meiosis 1, maka nanti jumlah kromosom akhirnya akan seperti ini. N+1, N+1, N-1, N-1. Sedangkan pada peristiwa meiosis 2 terjadi gagal berpisahnya pada peristiwa meiosis yang kedua, maka rumus akhir jumlah kromosomnya adalah N+1, N-1, N, dan N. Itu ya perbedaannya ketika gagal berpisah itu terjadinya pada peristiwa meiosis 1 atau pada peristiwa meiosis yang kedua. Oke. Kita lanjut, pautan seks atau rangkai kelamin. Nah, pautan seks adalah peristiwa terdapatnya gen dalam kromosom kelamin. Nah, pautan seks ini biasanya terjadi pada lalat buah, Drosophila melanogaster, pada kucing, manusia, dan ayam. Ya, nah bisa kita lihat contohnya di sini. Pada kucing, warna rambut terpaut pada kromosom X. Akibatnya, kucing kaliko yang berambut belang 3 selalu berkelamin betina. Namun pernah dijumpai kucing kaliko yang berkelamin jantan. Jadi seharusnya kan kalau yang namanya kucing kaliko, kalau dia berambut belang 3 pasti itu betina. Tapi ada kelainan. Pada suatu waktu dijumpai kucing kaliko yang berkelamin jantan. Nah, kucing kaliko yang berkelamin jantan ini mempunyai kelebihan kromosom X, sehingga susunan kromosom kelaminnya menjadi XXY. Harusnya kan XY, tapi di sini jadi XXY. Nah, susunan kromosom tersebut jadi karena adanya non-disjunction. Nah, selama induk-junctionnya membentuk gamet, maka di sini kita lihat perkawinannya ya, parentalnya kuning dengan dikawinkan dengan hitam. Ya, untuk jantannya kuning, XB, jantannya hitam, XBY. Nah, untuk betina gametnya XB, untuk jantan gametnya XBY dan XO. Sehingga di sini akan dihasilkan keturunan pertamanya XB besar, XB kecil Y, dan XB kecil O ya. Jadi ada jantan kaliko dan betina kuning. Oke, untuk gagal berpisah ini sama tadi untuk pautan seks ini hampir sama seperti gagal berpisah ya. Jadi bisa terjadi pada kromosom di sininya, pada kromosom kelamin maupun pada kromosom tubuh. Oke, yang terakhir adalah tentang gen letal. Nah, gen letal ini adalah gen yang mengakibatkan kematian jika dalam keadaan homozigot. Perhatikan ya, terjadinya gen letal itu kalau dalam keadaan homozigot. Ada 2 jenis. Yang pertama adalah gen letal dominan dan yang kedua gen letal resesif. Nah, gen letal dominan itu adalah gen dominan yang dapat mengakibatkan kematian individu apabila memiliki gen homozigot dominan. Namun apabila individu memiliki gen heterozigot, maka hanya akan mengalami kelainan saja. Ya, contoh peristiwa gen letal dominan yaitu persilangan antara 2 individu penderita Brachydactyly. Ini akan menyebabkan kematian. Ya, kalau gen letalnya dominan homozigot. Lalu yang kedua, gen letal resesif itu adalah gen resesif yang dapat mengakibatkan kematian individu apabila memiliki gen homozigot resesif. Ya, apabila individu dalam keadaan heterozigot, maka dia bersifat normal.
ya, tetapi pembawa gen letal. Contohnya pada peristiwa gen letal resesif yaitu persilangan antara dua individu tanaman jagung berdaun hijau heterozigot. Nah, itu yang bisa Ibu jelaskan terkait dengan pola-pola hereditas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bisa kalian pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.